Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah benda yang biasanya kita sehari-hari pakai. Dan sebelum ngebahas tentang benda ini, gue mau ngasih tahu dulu sama kalian kalau apapun yang gue jelasin di video ini, gue harap kalian jangan coba buat praktekin di rumah ya. Karena bisa saja ini berefek buruk terhadap kalian dari mulai kalian cobain dan sampai seumur hidup kalian. Jadi saran gue ya jangan kalian cobain ya. Dan benda ini adalah sebuah cermin yang dipercaya kalau cermin ini tuh adalah cermin yang paling terkutuk yang pernah ada. Dan cermin ini juga dimiliki oleh seorang artis terkenal. Cermin apakah itu? Atau benda apakah itu? Ini dia, Bela Lugosi's Mirror. Cerita dari cermin ini dimulai pada tahun 1931, di mana seorang aktor film horor terkenal, Bela Lugosi, sedang berada di titik paling tinggi karir aktingnya setelah dia memerankan Dracula. Dan Bela Lugosi juga dipercayai sama banyak orang kalau dia tuh mendalami ilmu-ilmu atau ikut aliran sesat gitu loh. Jadi kayak okultis lah ibaratnya gitu. Atau bukan ibaratnya, memang mungkin Bela Lugosi itu okultis. Dan mulai dari sinilah cermin milik Bela Lugosi terkenal sangat terkutuk. Di mana Bela Lugosi selama hidupnya, ia seringkali mempraktekkan ritual-ritual aneh dengan cermin tersebut. Di mana ia sering melakukan sebuah ritual yang dinamakan dengan scrying. Gue jelasin sedikit info tentang scrying ya. Kata scrying memiliki arti mengintai atau mengintip dari kata intinya yaitu scry. Metode scrying ini dipercayai oleh banyak paranormal di luar sana kalau hal ini tuh bisa membuka portal menuju dimensi lain, dan orang yang mempraktekkan scrying ini tuh bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah yang sudah meninggal. Dan dipercaya juga kalau metode scrying ini tuh udah ada dari zaman suku Maya, yang dimana bedanya kalau zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita banyak pakai benda-benda yang mengkilat atau memantulkan cerminan terhadap kita. Biasanya kayak cermin, terus mungkin besi yang mengkilat, dan lain hal. Dan kalau pada zaman dahulu kala, pada zamannya suku Maya, mereka menggunakan alat-alat berbahan tembaga atau kuningan yang mengkilap. Kalau menurut sejarah sih mereka melakukan hal itu pada zaman dahulu tuh untuk berkomunikasi dengan leluhur mereka. Ya sama mungkin kalau kayak kita di zaman sekarang itu mencoba untuk berkomunikasi dengan gimana ya, mungkin yang meninggal duluan gitu, yang meninggalkan kita duluan. Jadi orang-orang pada scrying untuk ketemu sama orang-orang yang mereka cintai, mungkin untuk mereka bisa berkomunikasi lagi gitu. Oke, sekarang balik lagi tentang cerminnya Bela Lugosi. Setelah meninggalnya Bela Lugosi pada tahun 1956, rumah megahnya itu dijual dan gak lama kemudian ditempati oleh seorang pengacara kriminal yang bernama Frank Saletti. Selama Frank Saletti tinggal di rumah bekas Bela Lugosi, cermin yang dia dulu sering pakai ritual itu masih tetap ada di situ. Singkat cerita, pada tahun 1982 Frank ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Frank ditemukan dengan luka tembakan pada kepala dan beberapa luka tusuk pada badannya. Dipercayai kasus meninggalnya Frank ini adalah bentuk aksi dari pembunuh bayaran yang mungkin diutus oleh saingan dia. Dan hingga hari ini pelaku tersebut belum ditemukan. Dan pada tahun 1995 rumah ini dibeli oleh Johnny Depp. Dan dari kasus tersebut dipercayai juga kalau kejadian tadi itu menyebabkan cermin yang berhadapan dengan kejadian tersebut menyerap energi-energi jahat yang dilakukan oleh sang pembunuh. Sehingga energi-energi jahat yang lagi ada pada kejadian tersebut tuh diserap oleh cermin yang dibukakan oleh Bela Lugosi dan tertanam di dalam cermin tersebut. Dipercayai oleh para ahli paranormal di luar sana kalau cermin itu bisa saja menjadi pintu atau portal antar dimensi, yang dimana di sini juga cermin itu bisa menyerap energi-energi yang ada pada ruangan yang cermin itu ditempatkan. Jadi kalau misalnya kayak di sini ada cermin nih,
apapun yang lagi kejadian di dalam ruangan ini, itu tuh kurang lebih kayak antara diserap atau mungkin direkam gitu sama cermin tersebut. Jadi cerminnya tuh jadi saksi gitu loh. Singkat cerita, setelah kematiannya Frank, barang-barang pribadinya itu dihibahkan atau dikasihin gitu ke keluarga-keluarganya. Dan salah satu keponakannya yang bernama Cindy Lee mendapatkan hibahan cermin Bela Lugosi. Ia membawa cermin itu dan memasangkannya di rumahnya. Namun setelah dia pasang cermin itu, banyak sekali hal-hal aneh dan gangguan-gangguan yang tidak nyaman yang ia dan keluarganya rasakan. Seperti saat ketika dia menatap cermin tersebut, dia merasakan sebuah cekikan. Dan ketika anaknya menatap cermin tersebut, juga merasakan ada sebuah gigitan pada bahunya. Dan juga keluarganya Cindy seringkali mendengarkan suara-suara aneh, mulai dari langkah kaki hingga suara seperti barang yang berjatuhan. Setelah mengalami banyak sekali gangguan-gangguan aneh, Cindy merasa jadi sangat ketakutan, dimana ia memikirkan gimana kalau misalnya cerminnya gue hancurin aja, atau enggak gue jual deh. Tapi dia mikir lagi, kayaknya kalau misalnya gue jual atau gue hancurin gitu, mungkin takutnya malah arwah-arwah jahat di dalam cermin tersebut malah makin marah gitu. Akhirnya Cindy memutuskan untuk memberikan cermin tersebut kepada Zak Bagans, yang dimana Zak memajangkan cermin tersebut di Haunted Museum miliknya. Mungkin segitu aja sejarah singkat dari cerminnya Bela Lugosi. Sekarang kita masuk ke fenomena-fenomena aneh yang terjadi oleh cermin Bela Lugosi. Kejadian paling aneh terjadi oleh seseorang yang mencoba untuk melakukan eksperimen dengan cerminnya Bela Lugosi. Orang ini bernama Sebastian. Sebastian mengakui kalau dia adalah seorang akultis, yang dimana ia mencoba melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan betapa terkutuknya cermin tersebut. Saat melakukan eksperimen tersebut, Sebastian merasakan sebuah gangguan yang kayak dia tuh dirasukin oleh sesuatu saat menatap cermin tersebut. Dan gak lama kemudian, dia tiba-tiba terjatuh hingga tak sadarkan diri. Dan pada kejadian yang sama, asistennya Sebastian yang bernama Isabella merasakan sebuah sentuhan pada belakang lehernya, yang dimana setelah diperiksa, di lehernya itu ada kayak memar merah gitu. Dan yang terakhir adalah kameramen yang merekam eksperimen mereka juga terkena gangguan-gangguan dari cerminnya Bela Lugosi, yang dimana kameramen tersebut merasakan sebuah cakaran pada bagian belakang lehernya. Setelah diperiksa, ternyata ada 3 garis merah di belakang lehernya. Oke, mungkin segitu aja untuk fenomena anehnya. Kalau misalnya kalian nemuin fenomena-fenomena aneh lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, kalau menurut cocok logi gua, kegiatan atau metode scrying ini tuh sepertinya memang sudah valid ya. Karena ya sekarang kalau menurut sejarah nih dari suku Maya aja, dia udah ngelakuin metode scrying. Jadi bukan hanya cermin Bela Lugosi aja nih yang ibaratnya jadi terkutuk gitu. Mungkin saja cermin yang kalian punya di rumah, kalau misalnya kalian lakuin metode scrying, bisa saja jadi terkutuk atau kalian membuka portal antar dimensi. Tapi balik lagi, gua nggak saranin untuk kalian ngelakuin hal tersebut. Mungkin segitu aja untuk Bela Lugosi's Mirror. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.